Haleluya. Haleluya. Shalom, Shalom. shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali di ibadah Amin. ini merupakan suatu kebutuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Kebaikan Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita. Mari saya ngajak jemaat untuk masuk terlebih dahulu dalam doa. Kita tutup mata kita. Kita mau menyapa Tuhan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Puji syukur kami ucapkan selalu kepadamu ya Bapa. Di pagi hari yang begitu indah ini Tuhan, kami masih bisa bangun dengan tubuh kami yang sehat Tuhan. Dan kami ingin beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap hati kami Tuhan, agar kami bisa menyampaikan isi hati kami, pujian kami hanya untuk-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Saya undang saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita Yeay. dahsyat ini. Haleluya, kita kibarkan panjinya. Karena itu kita lebih dari pemenang. Dan kita mari serukan nama Tuhan, kita lebih dahsyat lagi. Haleluya. Kita mainkan satu pujian mereka, Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah
bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, Kibarkanlah panjinya, kibarkanlah panjinya, karena Dia Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Yes. Yesus Kristus namanya. Amin. Mari sidang jemaat keluarga Gregory yang luar biasa, kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan waktu yang terindah untuk kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Sebab kita percaya ketika kita datang dengan kesungguhan hati, maka kuasa daripada surga akan turun melawat dan memenuhi hidup kita semua. Yes, amin. Ajari kami Tuhan untuk selalu bisa melewati segala sesuatu di dalam ketenangan yang Engkau jamin di dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu damai sejahtera, sukacita dan ketenangan daripada surga yang menuntun langkah kami. Hidup di dalam rasa penuh ucapan syukur. Haleluya Tuhan, haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal, dan biarlah pujian ini menjadi sebuah proklamator kita, iman kita terhadap Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari sekali kita menyatakan pujian dari awal, lebih dahsyat lagi dan lebih sembuh lagi. Haleluya. Kita panggil Dia. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu.
sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Oh Tuhan, namamu Yesus. kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Sebab tangan-Mu mulia Bapa, sebab Engkau perkasa Yesus. Engkau batu karang kami, kota perlindungan kami. Engkau batu karang kami, angin pertolongan kami. Yesus Engkau dahsyat Tuhan, Yesus Engkau mulia Bapa. Engkau yang layak kami sembah, segala pujian syukur kami. Denganmu Tuhan, kami sanggup untuk lakukan. Denganmu Bapa, kami sanggup. Engkau Tuhan kami yang hidup, Engkau Allah yang syadar kami, Engkau pencipta alam semesta. Kami bersyukur padamu. Tiada yang sepertimu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kemanakah kami mencari Kasih sejati? Kemanakah kami berseru Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga dan kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Berjuta-juta rasa terima kasih kami selalu panjatkan kepada satu nama yang ajaib, Yesus Kristus, Anak Allah. Haleluya Tuhan. Kini tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai dan berkati hamba-Mu yang luar biasa untuk boleh membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu kami diteguhkan, lewat firman-Mu kami dikuatkan.
Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Haleluya. Amin. Yeay, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dengan keadaan yang luar biasa karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan pagi ini kita mendengar firman Tuhan, judulnya Cara Mengalami Berkat dari Tuhan. Ya, bagaimana cara memperoleh berkat dari Tuhan. Oke, kita masuk dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih pada pagi yang indah ini. Kami bersuka cita, damai sejahtera, semua dari kasih karunia-Mu. Yang pada saat ini kami merasa bergembira, bersorak-sorak karena Engkau memberikan terbaik kepada hidup kami. Berikan kami sehat, kuat, berikan kami ketenangan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Sebentar lagi kami akan menikmati sabda-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, biar kami lebih paham dan mengerti tentang kehendak-Mu lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi judul hari ini, bagaimana cara memperoleh berkat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, Tuhan telah menjanjikan berkat-berkat-Nya untuk kita nikmati setiap waktu yang kita lalui. Berkat tersebut bisa berupa kesehatan, kedamaian, hati gembira, pelindungan, kelimpahan, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan berkat-berkat tersebut, kita dituntut agar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita untuk memperoleh berkat-Nya? Cara hidup yang diinginkan Tuhan dari kita pertama adalah Tuhan katakan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, ini harus kita lakukan. Tidak boleh kita bilang tidak. Ini perintah. Ya, seperti tercantum dalam Alkitab 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, jika seseorang berlaku kasar, tidak sabar, bertindak jahat, jangan pernah meresponi serta membalas. Kita bisa minta Tuhan memberi penguasa diri. Nah, yang kedua, supaya kita bisa memperoleh berkat dari Tuhan, dan Tuhan ingin kita lakukan yang dua. Yang kedua adalah memberkati, mendoakan musuh. Kita baca Matius pasal 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka menganiaya kamu. Nah, jika kita menemukan seseorang memperlakukan kita dengan kasar atau tidak adil, mintalah kepada Tuhan secara diam-diam agar Tuhan memberkati orang tersebut. Nah, sebab musuh kadangkala bisa saja anggota keluarga, tetangga kita, rekan kerja kita, atau orang asing. Yang ketiga, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan supaya kita memperoleh berkat? Yang ketiga adalah berhati-hati dalam berkata-kata dengan lidah. Nah, kita lihat Yakobus pasal 3 ayat 9 sampai 10.
Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Nah, jagalah lidah, perkataan, agar tidak mengeluarkan perkataan menyebabkan gosip, bukan kebenaran. Nah, minta Tuhan agar kita memakai lidah kita untuk mampu memilih kata-kata tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan supaya kita bisa memperoleh berkat? Yang keempat adalah bersedia bagi kepada orang lain. Kita baca Ulangan 15 ayat 10. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya, dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu, dalam segala usahamu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, belilah uluran tangan atau bahu bagi mereka berbeban berat. Bagikan apa yang bisa kita bagikan dengan mereka. Mungkin waktu hanya sekadar menjadi pendengar untuk setiap cerita-cerita mereka, atau hiburan kita tuh membuat seseorang bersedih menjadi tersenyum. Yang kelima, apa yang Tuhan ingin kita lakukan supaya kita mendapat berkat? Yang kelima adalah mengampuni orang yang melukai kita. Nah, Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Mengampuni segala luka dan rasa sakit yang disebabkan oleh seseorang, baik orang dekat atau orang lain. Yang keenam, supaya kita memperoleh berkat, ya, apa yang harus kita lakukan? Mengasihi orang lain sebagaimana kita ingin dikasih. Nah, kita baca 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Jadi kasihilah orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, dan perlakukanlah orang lain sebagaimana yang kita diperlakukan. Yang ketujuh, yang bisa memperoleh berkat, apa yang harus kita lakukan adalah memberkati orang lain dengan tulus. Kita baca Mazmur 115 ayat 13 sampai 15. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan, menjadikan langit dan bumi. Jadi memberkati kehidupan orang lain dengan membagikan sesuatu dengan tulus dan murni. Saya kasih contoh. Saat menemukan seseorang yang bermasalah dalam hal keuangan, berikan berapapun yang kita bisa beri, kita lakukan. Itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Yang kedelapan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan supaya kita dapat memperoleh berkat, mau bertumbuh secara rohani. Nah, 1 Petrus pasal 2 ayat 2.
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh, berperoleh keselamatan. Tetaplah menyisihkan waktu untuk Tuhan. Pagi hari adalah waktu Tuhan mulai bekerja, mencurahkan berkat-berkat-Nya. Saat itu pula kita perlu membangun hubungan intim dengan Tuhan. Membaca, merenungkan firman-Nya, serta mendengar apa yang Ia hendak sampaikan untuk kita lakukan sepanjang hari. Ini hal paling penting dalam setiap poin tertera di atas. Jika kita ingin menikmati berkat-berkat Tuhan yang tak terkira, mintalah tuntutannya setelah kita bangun di pagi hari dan sebelum melangkah. Mengajarkan pekerjaan sepanjang hari kita. Kiranya Tuhan memberi kita kemampuan melakukan kehendak-Nya. Nah, ini 8 poin inilah Tuhan ingin kita lakukan dengan sebaik-baiknya sesuai kehendak-Nya. Kita pasti memperoleh berkat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga belajar lagi dengan 3 tokoh di Alkitab yang berhasil mengatasi depresi. Ini penting, karena depresi adalah kondisi yang umum yang mempengaruhi jutaan orang, baik orang Kristen maupun non-Kristen. Orang-orang menderita depresi biasanya mengalami perasaan sedih, marah, putus asa, kelelahan yang sangat dalam, juga berbagai gejala lainnya. Mereka biasanya merasa tidak berguna dan ingin bunuh diri, kehilangan minat dalam berbagai hal, dan menghindari orang-orang sebelumnya dekat dengan mereka. Depresi sering dipicu oleh kejadian-kejadian seperti kehilangan pekerjaan, kematian orang yang dikasihi, perceraian, masalah psikologis seperti perlakuan kasar atau rendahnya harga diri, dan lain sebagainya. Walaupun di Alkitab kata depresi tidak bisa kita temukan, tapi kita bisa menemukan beberapa sosok yang tampak berada dalam posisi depresi dalam hidupnya. Mari belajar menghadapi depresi dari 3 sosok yang ada di dalam Alkitab. Pertama adalah Daud. Kita tahu kalau Daud adalah salah satu tokoh besar Alkitab mengalami depresi yang cukup besar. Daud mengalami masa yang sangat sulit dalam hidupnya. Daud melarikan diri dari Raja Saul karena ancaman bahwa dirinya akan dibunuh. Sebagian besar bagian kitab Mazmur, kita bisa baca keluhan-keluhan dan keadaan Daud yang sangat putus asa. Daud memakai kata-kata seperti kewalahan, beban berat, tertentu atau terganggu, masalah dan kematian. Nah, kata-kata menggambarkan bahwa keadaannya tampak sangat mengerikan. Tapi di beberapa bagian, Daud tetap mengingat bahwa Tuhan itu adalah sumber harapan. Dari Daud kita belajar bahwa bagaimana kita perlu mengingatkan diri kita akan janji-janji Tuhan saat dalam keadaan depresi. Walaupun kita merasa keadaan tidak akan jauh lebih baik, kita bisa mengingat bagaimana Tuhan datang di masa lalu dan tidak akan pernah mengecewakan kita. Nah, sosok yang kedua yang bisa mengatasi depresi adalah Ayub. Hanya dalam 1 hari, Ayub kehilangan semua kepunyaan, mulai dari keluarga, harta benda, dan kesehatannya. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan bisu beranak.
Ayub hanya punya istri dan teman-temannya. Tapi sayangnya orang-orang terdekatnya sendiri tidak sudi dekat dengan Ayub. Dalam kondisi yang merasa terbuang, Ayub tetap menaruh harapan di dalam Tuhan. Iman Ayub tidak pernah goyah. Walaupun dalam beberapa perikop kita melihat Ayub mengungkapkan seluruh keluh kesahnya ke Tuhan. Tapi pada akhirnya Ayub memilih untuk berserah. Dari Ayub kita belajar bahwa enggak semua saran yang kita terima dari orang lain itu selalu jadi terbaik buat kita. Nah, kita harus selalu mengoleksinya sesuai dengan Alkitab. Kita juga belajar untuk mengasihi, memuji Tuhan dalam kondisi apapun itu. Memang mudah buat kita untuk memuji Tuhan saat keadaan kita baik-baik saja. Tetapi begitu keadaan buruk terjadi, kita malah mengutiki Tuhan. Nah, dari Ayub kita belajar untuk tidak tergantung pada keadaan, tapi memilih untuk percaya pada rencana Tuhan. Yang terakhir, sosok yang ketiga yang bisa mengatasi depresi adalah Rut. Kita tahu Rut adalah salah satu sosok mengalami depresi atau putus asa. Masa sulit dialami Rut dimulai sejak kematian suaminya. Sejak itu dia mengalami kesulitan secara ekonomi. Setelah itu, Rut juga harus mendengar ibu mertuanya memutuskan untuk meninggalkan Moab, kembali ke tanah kelahirannya. Tanpa suami dan harus meninggalkan tanah kelahirannya dengan seorang wanita tua. Bayangkan betapa berat beban yang dipikul oleh Rut saat itu. Rut menghadapi keadaan yang sangat menakutkan. Di negeri asing tanpa suami, dia tak bisa melakukan apa-apa selain menangis dan meratap. Rut memutuskan untuk melayani ibu mertuanya. Pada akhirnya Tuhan hadir, memberikan Rut atau memberkati Rut. Rut bahkan bertemu dengan suami yang keduanya. Mereka hidup sangat bahagia. Saat dalam keadaan sulit, Rut tidak langsung melihat Tuhan menyediakan hal yang baik baginya. Tapi justru dengan menghadapi, melewati masa itu dengan setia, Rut mendapati hal yang tak terduga di depan. Nah, kita harus secara sadar memandang hidup ini tidak hanya terpaku pada diri sendiri, namun harus mulai melihat keluar. Perasaan depresi seringkali bisa hilang ketika seseorang mulai mengalihkan fokus dari dirinya sendiri dan memutuskan perhatian pada Kristus dan orang lain. Kita menyatakan bahwa Allah tidak pernah mengizinkan datangnya percobaan melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Nah, kita bisa baca 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekalipun depresi itu bukanlah dosa, kita harus bertanggung jawab dalam memberi respon terhadap kesulitan kita, termasuk mencari pertolongan yang dibutuhkan. Ingatlah bahwa keadaan seolah membuatmu depresi ini terjadi untuk mendorong iman kita terus maju. Bukan sebaliknya, memilih menyerah atau mengambil keputusan yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Nah, kita lihat satu ayat lagi terakhir, Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan
korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir memuliakan nama Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita lihat dengan 3 sosok ini yang bisa mengatasi depresi, kita sungguh-sungguh menyerahkan diri penuh pada Tuhan. Tuhan akan bercampur tangan, Tuhan akan berperkara dengan masalah kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih kami sudah memahami dan mengetahui lewat firman-Mu pada pagi ini. Ketika kami memperoleh berkat dari-Mu, kami harus ikuti seperti poin-poin 8 ini. Kami harus serahkan penuh dengan kepada-Mu. Dan apapun Engkau perintahkan, apapun Engkau katakan, kami harus melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami bisa memperoleh berkat-berkat dari-Mu. Kami tidak bisa membantah atau bertolak dengan firman-Mu. Kami harus selalu ikuti rencana-Mu, dan sesuai kehendak-Mu terjadi. Maka kami semua memperoleh berkat yang Kau sediakan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu, yang menuruti segala hukum-hukum-Mu. Terima kasih Tuhan pada pagi ini, yang kami juga mendapat satu lagi bagaimana mengatasi depresi. Seperti yang 3 sosok tokoh ini, mereka tidak memfokuskan pada dirinya sendiri. Mereka selalu memandang wajah-Mu. Mereka selalu mata tertuju kepada-Mu. Karena Engkaulah Allah yang kami sembah, Allah sanggup melakukan segala-galanya. Ketika kami serahkan penuh dalam tangan-Mu, Engkaulah yang mengatasi semua itu, sehingga kami mengalami keluar dari depresi kami. Karena Engkau memberi kekuatan, memberi kedamaian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan ya Yesus yang begitu baik. Haleluya. Ya Bapa di surga, kami tetap berharap Kau ulurkan tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu yang pengharapan, tangan-Mu yang ajaib, yang luar biasa. Kami semua pada pagi ini fokus pada berkat-Mu. Kami akan melihat tangan ajaib-Mu bekerja dalam hidup kami. Engkau tahu kondisi kami. Engkau tahu masalah hidup kami. Engkau tahu segala-galanya. Engkau Tuhan Maha Tahu, Maha Kuasa. Tuhan memberkati setiap orang yang setia, yang berharap kepada-Mu. Engkau menyembuhkan sakit penyakit setiap orang hanya percaya dan tidak meragukan kuasa-Mu yang sempurna. Dan Kau berkati juga orang-orang selalu ikutin pada jejak-Mu, melakukan sesuai firman-Mu. Engkau memberkati mereka, keluarganya yang bahagia, masa depan yang cemerlang. Dan apapun mereka lindukan, cita-citakan, akan tercapai semuanya. Karena Yesuslah Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Terima kasih, haleluya, amin. Mari kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Dan cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin.